Ini Kang, nih Kang. Ini kan ada sayap nih. Iya, itu sayap. Mendingan kalau kita mau cari banyak, mungkin ya biar gede buat dombolan bisa. Ini akan memperbanyak dombolan. Cuma juga mempengaruhi biasanya ke beri-beri yang di sini. Gitu. Ya kita buang Kang. Nah, ya jadi gak usah pakai sayap Kang. Ini Kang lagi. Sayap-sayap kita buangin nih teman-temannya. Ini sayap kita buang aja ya. Sayang sih memang sayang nih. Buah cuma bahkan nggak terlalu pullover, tapi kita harus buang juga. Nggak apa-apa untuk kebaikan insya Allah ya bunga ini ya. Ini pun nanti kita buangin juga. Juga sulur teman-teman. Selain sayap sulur kita bersihkan. Assalamualaikum Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Maxi Grip Bekasi. Om, ini apa yang mau di-share nih? Nah, ini ada brokoli teman-teman. Itu ya di sini masih gospi dibahas. Karena ini baru yang pertama berbuah di Maxi Grip teman-teman. Nah, ini nih banyak juga teman-teman suka gimana ya. Ya kita sendiri belum pasti bisa merawat dengan baik ya, dengan selamat sampai berbuah panen. Cuman maksud kita berbagi yang kita lakukan biasanya begini loh Kang. Barangkali bisa menjaga pohon anggur biar bagus. Gitu. Nah ini kondisi sebentar 19 12 hari teman-teman. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 14 hari Kang. Dari pangkas? 14 hari dari pangkas atau pruning. 14 HSP teman-teman. Ini kondisinya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tersier. Satu tersier ini mandak teman-teman nih. Yang paling kecil. Ini ya. Nah ini gimana solusinya? Ya, gimana? Boleh kita pecahin? Boleh. Cuman kalau kita kejar pecahin juga, biasanya masih agak ketinggalan ya. Kita mending pilih kita buang aja teman-teman. Buang ya? Ya. Buang aja. Udah kita pelihara, jaga yang udah ada aja. Obat ini juga nggak perlu gimana caranya biar pecah gitu. Karena itu pun udah cukup. Udah cukup mengingat apa? Potnya ini teman-teman masih di pot ya, bukan grounding. Jadi buah segini pun udah kategori banyak maksimal banget. Ya, udah maksimal. Ini pun kategori agak berat untuk pembesaran. Nah, berikutnya kita biasanya gini Kang. Ini Kang nih Kang. Ini kan ada sayap nih. Iya, itu sayap. Mendingan kalau kita mau cari banyak mungkin ya biar gede buat dombolan bisa. Ini akan memperbanyak dombolan. Cuma juga mempengaruhi biasanya ke beri-beri yang di sini. Gitu. Ya kita buang Kang. Ya jadi gak usah pakai sayap Kang. Ini Kang lagi. Sayap-sayap kita buangin nih teman-temannya. Ini sayap kita buang aja ya. Sayang sih memang sayang nih. Buah cuma bahkan nggak terlalu pullover, tapi kita harus buang juga. Nggak apa-apa untuk kebaikan insya Allah ya bunga ini ya. Ini pun nanti kita buangin juga. Juga sulur teman-teman. Selain sayap sulur kita bersihkan. Juga ini teman-teman ini tunas air ya kita bersihkan supaya nutrisi langsung lari ke buah ya, ke bunga ya, jangan mampir-mampir. Nah ini yang kecil-kecil gini kita buang aja teman-teman. Udah nggak ini ya, nanggung, nggak bakal gede biasanya. Tunas air terutama yang di bawah buah, bersihkan, bersih, terus semua. Nah di sini kita nggak melakukan ini teman-teman, penyetopan pucuk atas buah ya, enggak. Kadangkala kita lakukan, kadangkala enggak. Kenapa? Karena ini bunganya udah cukup terlihat maksimal, panjang, ya cukup ya. Kita kadang lakukan pemotongan di 1 atau 2 ruas ini dengan tujuan nutrisi lari mendorong biar lebih besar nih dompolan. Ini kan udah cukup bagus. Jadi kita nggak perlu lagi, udah kita langsung naikin tunas ini, panjangin lagi ya di atas bunga ini ya. Sampai berapa daun Om? Pemanjangan sampai berapa nanti daun? gitu. Itu nanti dilihat Kang. Biasanya kita minimal tuh 15. Ya, 15 sampai maksimal 20 lah. Terus di stop ya? Di stop permanen, dan nanti kanan kirinya itu tunas air juga kita nggak bersihkan sih. Kita tetap biar agak memperbanyak daun. Jadi di Excel break lagi dipotong tapi sisakan 1 atau 2 daun biasanya gitu. Jadi tetap agak banyak daun kelihatannya gitu kan. Nah, ini semua bersihan teman-teman ya. Bersih sampai inilah. Ya daun-daun kecil gini boleh dibuang. Ini daun kecil kayaknya kurang sempurna ya. Udah daun gede.
penggantinya. Ini juga kecil, brokoli Ini kecil. kecil banget Om. Nah, itu tuh. Buang itu. Itu biarin aja. Ini kan sendirian nih, Kang. Dia bukan sayap ya. Oh iya, iya. Biar aja coba nanti. Ini. Nah, ini kita buang. Nah, ini sayap ini. Ini Ini juga nih kayak gini sih sebenarnya nggak bakal bagus nih. kecil ya, buang kerdil. aja. Nah, ini sayap lagi, tuh Kang. Sayap kita buang lagi nih, Kang. Nah, ya. Nih. Kita buang aja. Nah, lalu nanti, nah, terus yang ini teman-teman, ke bawah kita cek ini daun biasanya kita nih biarkan dulu sampai kapan? Sampai daun-daun ini mulai menua. Jadi biar dia membantu ya, ada daun muda, daun tua masih ada penyeimbang lah. Biar karena apalagi sekarang panas nih, hawa panas, biar juga ada daun tua yang ikut membantu ya proses fotosintesis apa gitu, nggak terlalu daun-daun muda aja. Jadi kita tetap ada dulu. Nanti ini mulai tebal, mulai menua. Mungkin sekitarnya panjang setengah meter lah. Ini boleh dibuangin, bersihin daun-daun tua ini. Karena biasanya udah makin jelek juga. Nah, bat-bat yang di bawah yang nggak pecah, karena udah nanggung, kalaupun pecah nanggung ini teman-teman. Biasanya juga nggak gede. Kita kucek aja. Dimatikan. Dimatikan. Kita buang. Semuanya ya, semuanya buang. Kalau maksud kita mudah-mudahan ini nutrisi nggak mampir-mampir di sini, naik dari sini, nggak mampir di sini, Mampir. langsung Main-main. sini. Toh ini pun nanti ke bunga. setelah panen pun kita nggak manfaatkan lagi bat ini, kita akan langsung potong ke dasar bentuk ulang nanti ya. Kalau udah panen. Udah panen. Tapi sebetulnya bisa dimanfaatin kalau ada bat sini buat entres tua, buat sambung bibitan bisa. Cuma kita jarang pakai sekarang. Nah, ini juga nih buang aja ya. Jadi dirapihin lah teman-teman, jangan berantakan ya. Biar lebih fokus ke bunga-bunga yang bagus ini. Tuh. Terus bersihin. Nah, ini kita udah kasih biges teman-teman, GA3. Gibberellin acid, Ya, hormon kita pakai biges. tanda. Ada barangnya botol kecil itu biges. Itu zat pengatur tumbuh ya. Itu bahan aktifnya asam gibberellin teman-teman. Nah, ini kita udah pakai 2 kali. Pertama ketika bunga baru nongol, belum full keluar, baru kelihatan brokoli masih kebungkus itu Kang, masih agak daun-daun ngeliket gini Kang. Misalnya ini Kang, ini daun ya, ini brokoli masih ketutup daun tapi udah kelihatan. Itu kita semprot dengan dosis setengah liter 1 tetes. Tujuannya apa? Supaya lebih mempercepat keluar bunga-bunga itu. Nah, yang kedua kemarin pagi. Kedua ya. Berarti kurang lebih jaraknya semingguan ya. Seminggu dari yang pertama. Yang pertama seminggu. Nah, berarti ini dua kali. Dosisnya berapa ini? Kita agak naik sedikit dari 400 ml, berarti setengah liter kurang 1 tetes. Nah, ini udah hasilnya juga udah cukup panjang teman-teman. Jangan dipaksakan lebih panjang lagi, khawatir overdosis nanti malah rusak bunga. Nanti jarang-jarang ya itunya, ya. buahnya jadi jarang. Iya, karena tandanya terlalu rontok. panjang. Biar panjang. Rontok, kalau rontok kan jadi jelek Kang. Gitu. Iya. Intinya kita normal aja, memanjangin boleh, tapi jangan kelewat panjang. Jangan kita ngejar sangat panjang tapi nanti rusak beri teman-teman. Karena ada batasan kekuatan pohon juga ya. Om, kalau ini ada hujan aman nggak? Nah, untuk kemarin hujan kan. Tiba-tiba biasa-biasa hujan, tiba-tiba jam 2. Nah, ini kita alhamdulillah udah punya ini nih kemarin. Memang ini lebar cuma 40, tapi manfaat juga teman-teman. Pakai apa aja boleh ya. Yang apa istilahnya, yang gelap ya. Karena apa, tujuan pertama kita kemarin ini nih untuk antisipasi panas di kisaran setengah 12 sampai jam 1 top light biar ya, top light. Matahari tetap dapat pagi, istirahat, ketutup ini nggak kena matahari pas yang terik ya, nanti agak sore dikit kena lagi. Nah, juga fungsinya ternyata anti penahan hujan langsung. Kalau dari miring ada angin, miring kena ya? Ya, tetap kena. Kalau angin nggak bisa antisipasi. Nah, tapi rontok kayak gini ya? Rawan rontoknya kalau nanti pas mekar Kang. Pas mekar ya? Brokoli masih kuat ya? Kalau anginnya oper ya, dalam arti
sangat gede. Tapi kalau angin masih biasa-biasa aman. Aman ya. Yang sangat sering terjadi penyebab rontok itu biasanya efek overdosis pupuk, efek hama, efek over penyiraman gitu. Nah, kalau masalah pupuk di sini kita udah dipupuk lagi belum? Misalkan ada yang nanya sejak dipangkas pembuahan, ini sering nih di saat brokoli. Ya gitu teman-teman, ini saran aja dari kita. Tapi kembali ke teman-teman ya. Ini lebih condong ini kita nggak usah pupuk ketika masih gini, karena bekas kemarin kita pupuk pembuahan tuh masih banyak di sini. Baru kemakan pucuk-pucuk daun segini kan. Nah, tapi kalau mau teman-teman mau kasih pupuk, agak perasaannya pengen mupuk, saran saya pupuknya tipis-tipis aja, asal aja. Misalkan 1 sendok per 5 liter bikin 1,5 sendok. Jadi setengah sendok aja, separohnya dari biasanya, untuk sekedar aja. Nah, kemarin kita juga sempat ada pengen mupuk, ada kita pakai pupuknya gandasil. Gandasil daun. Gandasil D. Boleh, B boleh. Intinya kita ambil itunya, unsur mikronya Kang. Itu pun di gandasil itu takarannya kita 2-3 gram per liter, kita cuma ambil 1 gram per liter. Jadi tipis banget untuk nambahin nutrisi lah gitu. Biar nggak sampai overdosis ya, kita ambil aman aja, sedikit aja. Itu juga kadang kita pengen nupuk nih. Tapi amannya ya kalau sudah mekar ya. Ya itu. Menurut kita, mungkin pendapat teman yang lain. Apa itu? Lanjutin MKP. Itu untuk ketika baru mekar kita pupuk lagi, kita masih kembali ke NPK 16-16 Kang. Oh 16 untuk penyeimbangan dulu ya. Tapi tetap unsur mikronya yang kita bisa ambil dari Manohara atau dari Karate Boron tetap jalan gitu. Tetap jalan di hari yang berbeda kocor. Baru nanti kalau buah-buah udah kurang lebih segede apa ya? Segede kuku lah kan, kuku orang dewasa gitu ya. Kita pindah ke MKP plus KNO3 putih. Banyakin fosfat sama kaliumnya, tapi N-nya tetap ada dari KNO3 putihnya, tapi agak rendah. Tuh. Dosis 4 gram itu, Mas? Sama. Tapi itu tadi, kalau pohonnya udah di atas tahun atau di atas pembuahan kedua, bisa naik ke 5 gram, kurang lebih 5 gram. Mentok kita, biarpun di grounding, kita tetap maksimal 5 gram biasanya. Tinggal, kalau di grounding kan lebih butuh air, bisa 20 liter, 25 liter, tinggal kali 5 gram. Itu kalau udah pohonnya udah di atas pembuahan sekali. 5 gram itu 2 pupuk itu kan ya? Iya, MKP plus kalau emang pas pupuk pembuahan ya MKP plus SOP digabung 5 gram per 1 liter. Kalau pupuk pembesaran buah ya kayak MKP KNO3 putih. Om Rodi, ini kan sudah 2 kali aplikasi GA3 ya di waktu Monongol, terus sudah parrot atau sudah brokoli. Nah, yang ketiga yang bagaimana nih fase ketiga? Ya, rencana kita akan dikasih sampai 3 kali GA3-nya. Itu kapan? Itu nanti kita ini teman-teman, bunga ini udah mekar. Udah mekar, udah sempurna mekar ya teman-teman ya. Udah semua mekar, biarpun di situ masih ada kulit-kulitnya masih nempel. Biasanya kita keprak-keprak dulu gini biar turun, baru itu masuk GA3 yang ketiga. Nah, biasanya itu udah yang terakhir kita. Jadi belum berinya belum terbentuk ya? Belum gede, tapi udah terbentuk. Kecil. Tuh. Udah, setelah itu kita nggak ada yang keempat lah. Udah cukup. Gitu. Tapi teman-teman misalkan khawatir pun, sebetulnya nggak harus 3 kali, nggak harus 4 kali, nggak harus 2 kali. Itu hanya membantu aja. Misalkan teman-teman cukup sekali ya monggo, nggak pun nggak apa-apa. Cuma efektifnya kalau kita pakai GA3 teman-teman, malai ini lebih memanjang, jadi space buah-buah anggur nih lebih lega dan bentuknya juga makin cantik ya, makin panjang loh Kang, ketimbang nggak di GA gitu. Yang kategori dia karakternya udah panjang, kalau kita pakai GA lebih panjang. Yang tadinya bantet mungkin lebih bulat, dia lebih memanjang. Panjang, oval. Jadi cenderung GA3 ini menurut pengalaman saya dan kita lihat di deskripsi keterangan itu, dia bukan utamanya menghilang biji, tapi seedless, bukan memanjangkan malai, tangkai atau pucuk-pucuk ini ya, masa pertumbuhan biar cepat lebih ngacir lah. Tentu ditopang akar dan media yang bagus juga, dia lebih panjang gitu. Tapi kalau ada yang bilang
kok setelah di GA ada biji hilang katanya. Itu itu salah satu efeknya. Efeknya tapi bukan tujuan utama gitu Kang. Memang kadang ngefek ke situ. Itu pun kadang buah-buah tertentu ya, nggak semua jadi hilang, jarang. Gitu. Hanya varietas tertentu ya. Betul gitu Kang. Mungkin kalau emang varietasnya dia non biji, dipakai itu lebih menyempurnakan kali ya, hilang bijinya itu. Tapi kalau kayak Gospi ini selama ini nggak jadi hilang biji. Dan pun kadang-kadang ada yang berinya agak kecil, nggak ada biji gitu Kang. Tapi biji-biji yang normal gede tetap di biji. Om Rodi, kalau penyiramannya bagaimana Om? Penyiraman ini masa-masa ini ya, ini butuh air agak banyak teman-teman. Agak banyak dalam arti kembali normal. Jangan sampai media ini kering, jangan sampai dehidrasi teman-teman ya. Jadi harus selalu basah nih teman nih. Nih kalau perlu mungkin istilahnya kalau emang musim kemarau ini tiap hari kita siram. Tapi dosisnya jangan kebanyakan. Jadi dibasahin dulu Kang, dibasahin dulu Kang. Tetap media itu basah terus itu loh Kang. Lembab. Tapi nggak langsung misalkan 20 liter jur gitu. Intinya perlahan tapi ada terus. Nanti agak sedikit dikurangin lagi. Biasanya kita kalau udah mulai pada mekar nih, ya Kang, agak sedikit dikurangin dari biasanya. Tapi untuk pas ini dia lagi butuh air yang cukup, jangan sampai kekurangan. Ya harus teratur. Maksimal 2 hari sekali, bisa sehari sekali, asal dosisnya agak sedikit dikurangin. Tapi kalau waktu pangkas sampai belum keluar bunga. nggak disiram ya? Sebelum pangkas kan kita biasa harus basah ya. Jenuhin ya? Kita pangkas, lalu kita kasih pupuk. Dan setelah itu kita tahan, jangan banyak air. Tapi kalau kita main di pot, apalagi musim kemarau, apalagi kalau kita naruh potnya di atas dak, apalagi poros banget nih media, hati-hati 3 hari udah kering itu media. Berarti harus tetap suhunya tinggi ya. Kasih air, nggak siram bukan berarti sampai kering, nggak siramnya jangan sampai kebanyakan air Kang gitu. Nanti kalau udah mulai mengering, ya kita kasih biarpun tipis-tipis atasnya gitu. Intinya akar jangan sampai stres ketika nunggu pemunculan bunga itu.